setuju. Gue pernah berdebat sih. Pernah berdebat masalah itu. But anyways, jadi ketika gue bilang gue minta tolong dia untuk bantu gue di album solo rilis gitu, oh bisa banget sih. Yang almarhum Irfan bilang bisa kalau gue mau rilis album solo, bisa banget. Maksudnya yang belet itu? Nanti dulu itu gue mau sampai situ. Panjang banget. Sebentar. Ya, jadi gue lagi ngobrolin masalah itu ketika ide untuk gitar klinik itu nongol gitu loh. Oke. Dia nanya, kondisi lu gimana? Gue udah sembuh Pan gitu, gue udah sembuh dari drugs gitu, cuman gue punya gitar lagi. Nah kemana gitar lu? Udah jadi asap. Kayak gitar itu akhirnya balik ke gue ya. Gitu. Itu satu-satunya di Asia setahu gue yang punya Steinberger Scepter G7S itu tuh gue doang. Ya Steinberger yang ada headstock yang terbalik itu cuman satu-satunya. Itu yang series itu, dan itu kayak limited edition gitu kan. Itu gue gadein. Akhirnya balik gue gitu. Kebetulan anaknya gitaris yang gue gadein ke dia gitu. Itu barusan bareng sama gue sama Pai sama apa di Jogja kemarin selama semingguan lah gitu. Dia masih ingat tuh gue gadein gitar itu. Cuma 2,5 juta. Itu gitar sekarang 60 jutaan gitu loh. Secondnya 60 jutaan. Bisa lebih kan. Anyways, jadi gue punya gitar. Jadi dia nanya, terus kapan lu bisa punya gitar lagi? Dia nggak tahu gue beli susu buat anak gue itu susah soalnya dia. Gue beneran miskin banget abis itu. Gue hancur pisan. Gue kehilangan semuanya, Fel. Semuanya. Rumah, studio, mobil, everything, you name it, itulah habis. So gue pernah tidur di jalan, bisa kadang-kadang 2-3 hari nggak makan, parah banget lah. Jadi waktu dia tanya itu gue nggak tahu kan, gimana dong? Nah, lu pakai gitar gue aja, dia bilang gitu. Emang lu punya berapa gitar? Gitu. Cuma satu sih katanya. Gue kata, lu cuma satu gitar, terus lu mau minjemin ke gue, terusnya gimana? Iya juga sih dia bilang gitu ya. Tapi nggak apa-apa Zra, gitu. Gue mah cuek gitu. Ya nggak gitu kali Pak. Nah terus dia nanya masalah, oke, anggapnya lu punya gitar, berapa lama untuk lu balikin skill lu gitu? Nggak tahu juga gue, kelamaan Zra gitu ya. Cuman itu kan nggak ada gitar album di Indonesia waktu itu kan. Jadi lagi ngobrolin itu dia berpikir sebenarnya kalau ada jembatan di situ bagus juga sih gitu. Untuk menjembatani. Misalnya ada apa ya, kita bikin kayak ininya gitaris atau gimana kali ya gitu loh. Nah, kenapa nggak kayak kompilasi kayak Metallic Clinic aja gitu? Wah ya bener gitu loh ya kan. Nah dari situ karena dia udah bikin kan, bukan vakum gitu loh, maksudnya dia udah bikin, dia lagi entah Metallic Clinic ketiga atau mau bikin Punk Clinic Pak, lupa gue. Nyambung kan, bersambut gitu loh ya kan. Yoi gini and you know kayak konsep lah gitu. And then kita bikin daftar siapa yang malah diajak. Ada gitaris yang gue nggak kenal gitu kan, dari si siapa namanya Irfan. And pokoknya lu harus ngisi ya siap ya gitu loh ya kan. Salaman gue janji pasti. Karena dia udah tahu kondisi gue kayak gimana caranya gue tetap harus ngisi. Jadi gue harus mikirin gimana caranya gue harus ngisi gitu. Nah yang kebelet itu kan sebenarnya karena semua gitaris kan dikasih shift sama dia ya. Sebelum itu dia minta dulu kan gue bikin demo dengan susah payah tuh. Gue nongkrong ada di studio Aero di Pondok Labu dekat sama UPN di Cinere, Pondok Labu Cinere. And teman gue tuh punya studio latihan gitu loh ya disitulah gue bikin demonya, dia bantu gitu loh ya kan. Thomas Gigi yang ngisi bass, waktu itu dia belum balik ke Gigi gitu. Terus Badi yang online studionya dia ngisi drumsnya. And lagunya itu emang rada aneh ya, karena kalau secara teori nggak bisa dihitung gitu loh dan si Thomas 2 shift nggak kelar, nggak dapet. Jadi drummernya nggak dapet juga, akhirnya dia main freestyle aja, pakai feeling aja.
Nah setelah itu si Thomas, Zra ini gini aja deh, nggak kelar-kelar kan. Dia manggil ini stress metal namanya, gue genre-nya stress metal. Ini metal. Thomas yang mau ini stress metal, yang bikin gue stres gitu. Kayak kita semua jadi stres gara-gara lu. Terus akhirnya gue ngisi kayak bebop aja gimana Zra itu. Isi kan nggak apa-apa gue bilang kayak gitu. Nah dia ngisi kayak jazz bebop cari Parker gitu ya. Jadi ya buat gue sih. Gue kasih kasetnya didengerin sama si Irfan. Wih, aneh banget Zra gitu. Tapi gimana? Wah, gue suka. Asik, siap ya jadi ya. Jadi shift rekaman itu maksudnya adalah udah bikin semua partnya itu, tracks-nya yang di take ulang itu adalah gitarnya, gitarnya, isiannya sama solo-solonya. Gitu. Semua gitar dikasih satu shift. Jadi lu udah harus hafalin, lu harus siap, tinggal take. Nah waktu gue datang, gue harus pinjam gitar studio latihan. Sebadi, gue pinjam. Terus senarnya kan udah karat, ya studio latihan udah karatan. Gue pinjam duit dia untuk beli senar. Senar yang ada ya 09 gitu kan, gue 11 gitu kan. Ya udahlah, kapalnya gue kan udah hilang gitu. Terus gue nggak punya pick. Ya nggak apa-apa Zra, pakai katanya gitu. Oke gitu. Terus siapa ya? Pick anak-anak studio latihan itu kan nggak bisa gue kalau itu kan, gue 3 mili soalnya. So siapa yang gue ingat punya pick tebal? Bujana. Ya kan? Gue samperin waktu itu mereka lagi gigit itu lagi apa ya? Gue lupa di asisten. Ya kan? Gue samperin studio itu. Kebetulan pula sebelum album pertama Gigi, waktu mereka masih bikin lagu buat album pertama, ya kan sebelum rekaman album pertama, gue sering kena Ronald itu kan ngisi buat album Andiliani juga sama Thomas sebelum mereka bikin Gigi. Setelah mereka berproses bikin band namanya Gigi, waktu itu gue baca nama belum ada namanya. Gue sering dateng gitu loh, dengan studio bareng sama Ronald apalagi. And gue dengerin dong namanya mereka lagi latihan, lagi mulik-mulik, lagi apa, dan gue bilang kalian akan jadi band besar. Lo bilang. Gue bilang. Gue orang yang pertama bilang Gigi akan jadi band besar di Indonesia. Lagunya ini 200.000 kopi. Semuanya benar. Gue orang yang pertama bilang Netral akan jadi band gede. Waktu gue lihat demo Jangan Sampai ini akan jadi band gede. Gue benar juga. Itu bisa nanya sama Bagus Netral, dia masih ingat sampai sekarang. Jadi tanya sama Bujana. Ini juga masih ingat. Mereka masih ingat pasti. Anyways, jadi gue ketemu sama Bujana. Gue bilang, Buj, gue boleh pinjam pick lu satu nggak? Dia, lu kenapa? Mau pinjam pick? Lu kenapa sih? Udah, gue udah sembuh, hancur banget segala macam. Gue jelasin ke dia, gue hancur, tapi gue udah clean. Gue harus ngisi buat ada proyek ini kita klinik sama Ivan. Oke. Ya kan, dan gue punya pick. Dia masuk ke dalam, dia punya signature pick soalnya. Oh iya. Dia ambil segepok gini kan, banyak kan, dia taruh di tangan gua gini. Ya cuma satu berarti. Iya, gua cuma minjem nih kan. Gua cuma butuh satu, udah gua balikin semuanya kan. Ntar gua balikin ke lu, nggak usah balikin Zra. Terus dia nanya, lu ada ongkos nggak? Nggak ada. Ya, lu ada duit buat beli susu anak lu nggak? Tuh kan, karena gue bilang sama dia kan, gue udah punya anak masih bayi gitu. Itu anak pertama. Si India, baru setahun kemudian, nggak ada juga, gue jujur aja. Dia langsung ngasih gue berapa ratus ribu loh. Itu berapa juta sekarang? Berapa juta sekarang itu? Buat lu aja sih, nggak apa-apa. Ya, gue maksudnya bukan minta minjem, bukan itu deh. Dia kan nanya gitu. Wah, gue mau nangis asli ya, gue peluk dia sih gitu loh ya kan. Jadi gue bisa naik bajai ke studio, nggak usah naik bis. Kan gue bingung juga naik bis kemana-kemana, gue bingung gitu. Naik bajai, studio hijau, studio anak. Anak-anak mana Polo juga. Radio dalam. Cuman waktu gue dateng gitu kan, gue shift terakhir gue. Jadi ada 2 shift sebelum gue. Jadi disitulah gue benar latihan main gitar loh, nunggu giliran gue sebenarnya. Iya. Masalahnya adalah SJ itu kan dia anak gitaris Bandung, tapi dia tinggal di Australia. Yang isi bassnya Thomas. Nah, shiftnya dia molor ke shift berikutnya.
shift berikutnya tuh Ed Sheeran ini molor juga sampai kena shift gue tinggal setengah jam. Jadi gue bilang saya Irfan gitu kan, nyari sound kan nggak dapet. Gue picknya kekencengan soalnya picknya Bujana itu 2 mili. Saya pakai sound 11. Itu gitar Epiphone, bukan subwoofer. Jadi gue nggak biasa sama sekali, right? And bunyi ketek-keteknya terlalu kencang ya, ketek ya. Aduh, gimana nih gitu loh ya kan. Terus akhirnya dapet nih bunyinya jadi aneh, tapi keteknya nggak ada. Bukan nggak ada, nggak terlalu kencang, masih oke lah. Terus gue kok aneh banget kayak gini. Gue ngeliat si Irfan sama Nidin kan lagi sibuk ngapa-ngapain, pindahin mic segala macam, nyari todong soal bukan derek. Jadi begitu gue ngeliat di studio, ini ampli, mic-nya di sana, gitu. Mic-nya di ujung. Jadi bukan close miking, dia ngambil room. Oh, oke. Suara ininya, ruangnya. Gue pantesan jadi aneh gitu. Pan, gimana sih gitu kan, nggak gitu. Tidak harusnya kan 2 mic buat ini ya, depan belakang atau apa di satu di sini misalnya kan, biasanya gitu, atau satu di belakang Biar satu lebih room. jelas ya. Jadi ngambil reverb asli roomnya gitu, kalau di Amerika kayak gitu. So nggak bisa ini Pan gitu, kalau mau nyari lagi udah kelamaan gitu loh. Look men, gue bilang gitu. Sekarang aja 20 menit kayak gitu ya kan, gimana caranya gue mau ngisi cuma tinggal berapa menit gitu ya kan. Lu harus nambahin shift lah, kapan gitu loh. Udah nggak ada budgetnya gitu. Musiknya cuma ngasih sekian. Lu tau nggak, ini pada molor semua, udah bocor, udah berapa banyak gua harus nutupin. Udah ngutang malah sama si Anang gitu. Gak enak gua. Terus ya gimana kan, bukan salah gua bilang kayak gitu ya kan. Kita kalau berdebat masalah ini, waktunya udah habis, gue udah gak budget lagi. Kalau lo mau gak apa-apa, lo harus biayain sendiri. Anjing lo bilang itu. Wah gila. Ya, lo tahu kondisi gue lagi kacau, Pan, lo bilang kayak gitu ya kan. Gimana sih? Terus gue mungkin lah lagu yang lo udah dengerin, kan dia yang nge-pro, dia produsernya kan gitu. Dia nge-pro, gimana caranya gue mau ngisi gitu loh. Ya, gini aja Zra. Gue minta dari lu 3 menit 3.000 not. 3 menit 3.000 not. 3.000 not. Oke. Ya maksud lu gimana? Ya lu sikat aja gimana maksudnya? Mana kan nggak ada waktu, mau lu ke komposisi dulu kayak apalah gitu lo, bikin part dulu kayak apa gitu loh, nggak ada waktu. Terus dia bilang harus kelar nih jam sekian, jam 12. Terus gue kebelet mau boker. Oh, itu mulainya dari kebelet. Oke. Gue kebelet mau boker, gue bilang sama dia, gue boker dulu bisa nggak? Karena gue dari proses semua itu gue udah nahan. Ya. Lu take sekarang 3 menit 3.000 not gitu. Cuman lu yang bisa Zra gitu loh. Cuman gue yang bisa, gimana maksud lu gitu loh ya. Anjing. Gue bener kesel. Gue berdebat sama dia berapa menit, habis berdebat sama dia. Sambil nahan boker. Gue boker dulu, boleh nggak? Bisa Zra, udah habis shiftnya. Gue udah nggak mau utang lagi. Udah berapa utang gue sama si Anang gitu loh ya kan. Lu take sekarang aja, gue mau boker. Lu take sekarang. Anjing. Ada temen gue tuh yang setuju tuh kan ikut, dia datang. Rina datang juga. Ingat gue ya, ada Rina tuh. Terus kok bisa ada laptop baru ya? Serius? Wow, thank you. Tidak ingat. Itu ada tadi ada Pak Karno. Gue tajuk. Nah, terus? Iya. Ya, gue keringat dingin, gue diketawain. Mereka pada ketawa. Nah, gimana mati gue? Gue sikat aja. Gue bilang, oh ya udah, sampai mana nih? Gue ada keringat dingin. Nahan boker. Ya udah gini aja nih. Tiap 1 menit gitu loh. Sebelum misalnya udah mau masuk semenit kan, 3 menit kan. 5, 4, 2, 1 ya. Jadi gue tahu gitu. Lu kasih kode aja. Gue sikat, gue asal main aja. Entah apa aja, gue main aja deh. Gak berhenti deh. 5, 4, 3, 2, 1. Saya terus lagi. 3 menitan. 3 menit, 5, 4, 3, 2, 1 biar tahapal gue kelarin kan, saat gue taruh gitarnya gue lari ke WC. Udah boker gue kan 10 menitan lah gitu ya. Gue lupa mencret apa enggak, kayaknya enggak. Tapi banyak banget yang masih bagus lah ya. Dan gue gue balik lagi udah kelar mixing. Udah kelar mixing, anjing gue bilang gitu.
Gimana maksud lu kelas mixing? Udah beres gitu, beres. Gimana maksud lu? Gak dengerin. Kok jadi aneh? Soalnya ini makin aneh lagi. Gua nggak setuju dong. Ini lu apain? Ada entah ditaruh apa lagi, ada entah pimpong gini atau gimana supaya anehnya nggak terlalu ini banget sudah. Kayak gini gila lu, nggak mau gua gitu loh. Udah gua produser. Menurut gua ini gila banget dan udah kelar. Gua itu keputusan gua sudah. Gua produser. Entot gua bilang kayak gitu. Ya. And apa? Gua bilang simple aja loh. Enggak, gua tahu enggak bisa dirilis. Enggak mau. Lo nggak mau, pokoknya Nggak mau. waktu itu nggak mau ngerilis. Gue berdebat sampai 3 kali sama dia. Akhirnya gue jadi waktu di studio Aero itu Oce tuh ex manager Slang. Nah kan Slang kan akhirnya pecah ya kan, tahun 96. Nah dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh dia manajerin Slang atau FT13. Mau lagi tukar pikiran gue ngobrol-ngobrol sama dia. Ya kan? Gue jelasin kan masalahnya apa. Dia bilang gitu. Ya gue tahu lu ngerasa gak nyaman, lu malu atau gimana. Cuman anggap aja lah, lu kan udah sembuh nih kan. Anggap aja nih kayak rekam jejak lu aja. Anggap aja lah ini buat kenang-kenangan lu aja. Sorry lagi. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya ngeliatnya gitu aja kan. Dia yang maksudnya, lu minta dia taruh lu di yang terakhir aja. Kan? Jarang kan, siapa sih yang dengerin sampai ujung, sampai habis. Mungkin denger juga. Nah komprominya dari si Irfan tuh, gue masih berdebat sama dia sih. Akhirnya dia bilang gini maksudnya, kita bikin idenya bareng. Oke. Lu udah janji sama gue, lu udah salaman sama gue. Gue tuntut janji itu ke lu, kata cing lu ya, gue bilang. Mati kutu gue. Gue udah janji emang, gue udah janji emang. Gue nggak bisa tarik balik dan idenya emang bareng-bareng sama dia. Dan ada masukan Oce bukan Oce. Jadi gue bilang oke, ya udah oke Pak, tapi gue minta gue yang terakhir. Lo yang terakhir. Side B terakhir kan kaset Ya, side B yang terakhir. side B. Ya udah gini aja Zra, gak ada lagu yang berrotor sebenarnya, gue masukin juga. Jadi dia yang ke-13 jadinya ceritanya. Ya, jadi lu nggak terakhir aman gitu maksudnya dia. Gue nggak peduli, pokoknya gue yang paling belakang gitu. Ya, itu lu produser terserah lu lah, gue bilang kayak gitu kan. Oke, dia kalau kayak apa, kayak rilis form gitu ya kan, harus tanda tangan. Judulnya apa Zra? Itu kan asal lain ya, bukan komposisi, bukan apa gitu loh, dan bukan sesuatu yang jadi kayak Van Halen atau bikin Eruption. Itu kan bagian dari yang dia sering mainin buat latihan, pemanasan atau iseng-isengnya dia. Itu yang didengar sama produsernya gitu ya kan. Yang akhirnya itu apa yang lu mainin? Itu direkam. Jadi itu udah memang nggak sama 100% seperti yang kan kalau lu itu cuma kebiasaan gitu ya kan. Bukan komposisi baku gitu kan, lu mainnya nggak sama terus, tapi kurang lebih itu yang lu mainin. Kalau gua enggak kan, gua nggak punya itu sama sekali, gua asal main murni benar-benar bulat-bulat gitu. Nggak ada apa yang keluar dari kepala gua gitu. Dan di mata gua mainnya hancur, jujur aja, gua bukan merendah, gua bukan orang yang suka merendah, gua nggak suka banget merendah, nggak suka gua. Jadi pokoknya apa adanya lah. Ya buat gua hancur, titik. Ya, Gua nggak peduli orang lain apa gitu. Hancur lah pokoknya. Itu jauh banget di bawah standar gua. So, anyways, makanya gua nggak ada judulnya. Jadi gua nggak tahu mau judul apa gitu. Gua mikir apa gitu. Gua nanya kan di studio Aero ada anak-anak di situ yang latihan, yang sering nongkrong juga. Guys, kalau lu udah nggak tahan banget mau boker gitu. Itu apa ininya? Kebelet gitu. Kebelet Zra gitu. Kebelet ya. Gimana injanya? Gue tulis. Irfan ketawa, dia ketawa. Asli ngata, wah bener banget, tepat banget itu judulnya. Dia setuju langsung kebelet gitu. Nah, gue nggak tahu konsekuensinya. Ya. Jadi Gitar Klinik itu ternyata 100.000 kopi atau berapa gitu. Aku sukses sebenarnya. Apalagi itu kan bukan mainstream ya. Jadi musika pun nggak pemusikannya kayak gimana, kayak artis atau single mainstream ya, artis mainstream.
ternyata jalan banget gitu. And dari Di almarhum luar prediksi lah. jadi yang rotor kop itu kan Irfan Rotor, kemudian dia narik teman dia yang dulu satu band Sakerhead, Krishna, almarhum Krishna Sakerhead. Sekarang. Sakerhead itu kan termasuk ya, jadi dua band pertama underground metal Indonesia yang rilis album di bawah ininya major label kan Rotor duluan baru Sakerhead. Kemudian almarhum Krishna itu juga jadi rekannya Rafael yang bikin Sony di tahun kedua sampai tahun berapa lah, sebelum dia sakit dan meninggal. Jadi mereka berdua yang ngurusin Rotokop. Gitu. Jadi surat fans kan masuk ke mereka, tapi karena gue tulis di itunya gue tuh ada alamat gue di situ kan, banyak yang gue terima sendiri, gue terima banyak banget surat fans. Dan mereka bilang sama gue gitu, yang paling banyak dapat surat fans itu lu, Zara. Padahal tanpa Gue malu banget. Jadi gue tuh bukannya seneng dengan kita itu, gue stres. Jadi dari yang gue isi di album Andiliani ada 2 lagu ngisi, terus 1 lagu di album Mimpi Buruknya sama Jampi. Di album kedua ya, bukan album pertama Andiliani. Kemudian album Lilo Kelar Project dia pernah bikin album solo sebenarnya. Itu gold juga, maksudnya enggak meledak atau gimana, tapi lumayan lah. Gue ngisi album Thanks Bung But No Thanks. Nah itu semuanya satu take, nggak ada nguling, nggak ada apa, satu take. Tapi gue itu masih, walaupun kondisinya ya improvisasi spontan 100% ya, nggak gue ngulik dulu nyari atau apa gitu, gue nggak latihan, cuma langsung satu take langsung jadi. Masih buat gue lebih proper gitu, gue masih bisa terima, gue nggak bisa malu atau gimana, gue cuman harusnya gue cari soundnya, cari apanya, cuman gue waktu itu nggak tahu gitu di Indonesia itu satu shift itu 6 jam. Satu shift 6 jam. Yes, sekarang satu shift itu per 3 jam. Kalau di Amerika itu per jam, per hour. Lu bayar shiftnya per hour, lu bayar sound engineer-nya, assistant engineer, semuanya per hour, per jam. Itu berapa harganya? Jadi that's why gue colok bunyi, nggak pakai cari sound. Satu take langsung jadi gitu. Sedangkan biasanya itu dikasih denger dulu, ya kan? Dengerin dulu, ngulik dulu atau apa. Dan kalau misalnya harus di studio, lu nyari, iya pasti dikasih waktu. That's why satu shift itu 6 jam gitu loh. Nah kalau gua langsung 2 menit ya kelar gitu loh. Kayak Andiliani itu album Mimpi Burukmu kan, oke Zra bagiannya di sini ya gitu ya kan. Gua kencing dulu, dia balik dari kencing udah 3 solo gua take gitu ya kan, tinggal dia pilih 1 gitu. Anyways, jadi konsekuensinya yang ya, di kebelet gitar klinik itu sama apa, yang di Andiliani itu 11 orang namakan anaknya Ezra misalnya tuh. 11 orang Yang gua temuin. Oh, saking influence. Kalau gitar Sakerhead, Untung Sakerhead, 3 album pertama Sakerhead itu lead gitarisnya Untung Sakerhead namanya. Untung Sakerhead. Namanya Untung Sakerhead, nama dia. Sekarang dia tinggal di Bandung. 2 orang anaknya namanya Ezra. Ya. Sekarang udah gede-gede, udah 30-an. Oh iya. Yes. Udah kerja, udah apa. Terus ada berapa lagi yang namanya Ezra yang gue ketemu. Yang sekarang udah berapa umurnya ya. Nah terus berapa tahun yang lalu ada tuh. Gue kemarin udah namanya Ezra juga. Namakan anaknya Ezra. Jadi satu gak pantas gitu loh kan. Itu yang jadi masalah besar buat gue. Gue malu dengan hasilnya, malu banget, bukan rendah. Itu hancur, itu gak pantas, gak layak dirilis. Terus bisa 11 itu yang gue ketemu ya, gue gak tahu ada berapa lagi gitu loh soalnya. Ada satu yang gue jangan nama anaknya, tapi gue telat balas ya. 3 hari kemudian gue balik DM dia. Telat apa? Udah keluar bersertifikat Ezra. Dia 11 orang itu yang gue pernah ketemu gitu loh. Gue nggak tahu kalau ada lagi, berharap enggak. Dan rata-ratanya iya dari situ gitu loh. Ya. Dan gue bukannya gimana ya? Di satu sisi siapa sih yang nggak tersanjung ya? Itu sebuah kehormatan besar loh gitu.
di satu sisi yang lainnya gue baru bergerak, gue baru baik gitu. Hasilnya hancur kayak gitu Vel gitu, tapi ya gitu. Berarti kalau misalkan singkat cerita nih Zra, kalau buat kayak gitar gitu, intinya buat supaya jadi kayak misalkan namanya kayak shredder segala macam, pokoknya soal bermusik dalam alat musik gitar khususnya, Ya, apapun itu sih sebenarnya ya. buat gue jati diri kita aja sih gitu. Gue bukannya Nggak ada patokan lah ya gue ibarat nggak kasarnya. bukannya gue awal main gitar mau misalnya mau Iggy Martin yang harus mainnya sangat ada di studio tongkrongan Cempaka Putih itu temen gue itu yang bilang, Zra, nih gitar lu sekarang dipegang sama ada kolektor gitar, dia nggak mainin gitar itu disimpan di gudang. Akhirnya Dia suka banget sama band nih. Dia waktu datang kemarin, nah gue kasih denger dia, ini nih gitarnya lu yang pegang sekarang. Jadi gue dari temen gue tuh ingin ke si kolektor ini, gitu. Gue nggak nanya sama dia berapa dia jual ke si kolektor itu, karena temen gue sendiri agak ada bingung nih gitar apaan sih gitu loh, berapa harganya dia nggak tahu juga, dia cuma tahu ini langka, itu aja. Jadi itu gitar yang lo pakai Steinberger yang gue pakai. Kalau yang lu ngeliat zaman lu tahu gue di Spectre bareng sama Bopal sama Uya, itu gitarnya itu gitarnya kan? yes. Itu gitar yang balik ke gue itu. Jadi dia bilang gitu, dia suka banget sama band lu, sama demo lu, dia tinggal pengen ketemu. Nah seminggu 2 minggu kemudian atau lupa gue, pokoknya nggak sampai sebulan kemudian gue ditelepon, dia lagi sini, lu datang ya? Gue datang, ngobrol-ngobrol sama dia bilang kayak gini, bro, gue suka sama band lu, menurut gue ini gitarnya harus balik lu lagi. Wah, gue kan mikir angka udah nih kan, dia beli berapa dari temen gue gitu. Gini aja, lu gadein ke dia berapa? 2,5 juta. Ya udah, lah lu belinya berapa? Lu nggak perlu tahu gue beli berapa. Nah, terus gini aja, kalau itu berapa lu cicil aja nggak apa-apa, terserah lu berapa. Jadi gue cicil 500 ribu. akhirnya sampai bisa Jadi waktu gue kenal sama lu pertama kali itu gue baru kelar cicil. Baru kelar. Intinya gitarnya udah balik sama gue. Iya. Jadi gue udah usahakan waktu itu, kan jadwal gue parah banget ya. Jadi gue usahakan untuk bisa latihan lagi, kan gitarnya balik ke gue kan. Jadi gue udah nyicil 500 ribu aja. Jadi kan 5 bulan ya, 500 ribu per bulan. Jadi gue tuh baru kelar nyicil. Gue beneran nyari personil band. Dan tahun 2006 mulai tik. Nah, gue mulai tik lagi dengan gitar itu gitu. Jadi jadi ibaratnya kayak. Tapi lu tiap hari selalu megang gitar ya? Zaman itu? Iya, zaman itu. Enggak. Setiap hari ya, Zra? Enggak tiap hari. Enggak bisa tiap hari juga. Gue usahakan sebisa mungkin tiap hari. Tapi enggak mungkin bisa juga tiap hari. Oh ya mungkin ada bolong-bolongnya, tapi ada lebih sering mungkin ya gue ngeliat lo yang gitar pada saat di SD. Waktu zaman 2008 yang dulu bareng di SD gitu loh. Itu kan Zivector lagi kenceng-kencengnya jalan tuh kan. Sebulan bisa 8 kali manggung, 10 kali manggung. Sampai nyetur juga ya. Jadi gua secara konsekuensi aja bisa dibilang kayak gini deh, kalau nggak kena ada Zivectornya, alasan gue untuk latihan gitar kan cuman untuk ngebalikin aja skillnya kan, jadi nggak ada target tertentu kan, jadi bisa lebih nyantai. Tapi karena ya gue harus manggung, lagunya harus gue bisa bawain live kan. Gue kan nggak mau kayak ya lu pernah lihat Zivector manggung kan, nggak ada tuh gue berdiri kayak patung kan gitu. Ya, masalahnya kan lu main kayak gitu ya, kalau kita bicara tapi gue nggak mau main kayak John Petrucci di Dream Theater yang berdiri kayak gitu, gitarnya kayak gini kan. Gue nggak mau. Itu buat gue nggak cool sama sekali. Sorry banget buat fansnya John Petrucci, but I don't like it. It's not fucking cool. I don't fucking care who you are gitu loh. Okay? Bodoh amat gue.
Nah, Iya, so iya, opini kita ya. iya, ya suka hati gue dong gitu loh ya kan. Oh dia gila, ini dia gitar dunia gitu loh ya kan. Siapalah gue, but gue berhak untuk bilang bahwa that's not fucking cool. Anyways, mau nggak mau ya, gue harus latihan. Jadi gue nggak mau main berdiri tegak kayak patung kayak gitu kan. Gitu. Jadi ya, makanya gue usahakan untuk latihannya lebih lebih konsisten, lebih biar ngejaga aja gitu. Dan apa namanya? Gue bisa bilang sama sekarang sebenarnya skill gue itu lebih tepatnya baliknya itu sekitar 2014 sebenarnya. Udah nggak di BSD lagi. Udah ini. Udah lama nggak di BSD. Itu 2014an gitu baru gue ngerasa skill gue balik. Kenapa butuh waktu lama ya? Karena gue harus cicil kayak gitu. Tapi bukan cuma balik itu aja ya, udah berkembang lagi sih. But gue ngerasa lebih nyaman mengatakan yes I got it back. Itu 2014 sebenarnya. Gitu. Jadi lama banget. 2005 kali gitarnya, 2005 akhir kelas nyicil, 9 tahun kemudian baru balik kota. Sementara juga tuh udah manggung kemana-mana kan, udah jalan gitu. Tapi Z-Factor itu sebenarnya percobaan sih buat gua gitu. Maksudnya sekian banyak orang bilang sebenarnya band itu punya kans jadi band gede gitu. Termasuk gue ingat banget 2019 gue lupa radio apa ya. Waktu itu gue lagi diwawancara di radio buat festival gede yang gue jalani tahun 2019. Gofar hostnya. Si Gofar bilang sama gue udah berapa lama nggak ketemu dia, bertahun-tahun nggak ketemu dia. Tanya Zra, band lu Zra tuh gimana Zra? Gitu. Wah nggak jelas kan, band gue kan nggak jelas gue kamar. Saya gila nih band lu keren kan gitu. Soalnya dari band metal termasuk yang gede-gede, ya band lu tuh lagu-lagunya masih bisa masuk radio, lagu-lagunya kayak Jerami itu, ya. Jerami ini punya kans untuk jadi band metal gede Indonesia, gitu kan. Gue seneng gitu loh, bukan masalah pujiannya gitu loh. Karena udah banyak yang ngomong kayak gitu, Sementara untuk memastikan band gua bisa manggung secara konsisten aja susah banget. Tau kenapa? Ya gini aja, tahun pertama aja Uya kemana? Sampai Bopak sendiri kakaknya minta gua pecat si Uya. 2 kali dia nggak dateng, tau nggak? 2 kali dia nggak datang, Z-Factor manggung 2 kali dia nggak datang, apa alasannya gitu loh. Bopak sama, gua nggak peduli dia adik gua. Cat aja. Iya, gua kakaknya. Iya, gua bukannya nggak kesel, anak-anak pada kesel juga. Cuman dia sebagai abangnya, lu adik gua, mana lu adik gua soalnya, lu nggak mikirin gua kakaknya ya zaman dulu lah Uya kayak gitu. Nggak tahu kalau Uya sekarang gimana. Ternyata udah sukses, udah gendut. 20 kilo kemudian. Dan gua ngomong sama Uya baik-baik, ya kan, ke meeting sama Uya ada Bopak gitu. Bopaknya yang mukanya udah asem mengambil lu, kalau jadi ribut gua sikat pakai ngomong kayak gitu. Bopak yang disikat enggak iya kalau enggak, maksudnya gua ngeliat mukanya udah dia udah marah banget. Dan gua ngomong baik-baik sama Uya, asik-asik aja. Uya juga nerima kok, dia minta maaf. Cuman enggak lama kemudian nada gua harus ini jaga bokap kan, gua ngerti sih. Tapi dia cuma bilang 2 mingguan, 3 minggu, 3-4 bulan nggak balik-balik gitu. Nah, sementara sekian job yang harusnya masuk gua tolak. Terus ada kejadian lagi terlalu sering sampai akhirnya sekian banyak IO atau promotor itu, nah ini band Z-Factor ini bisa main apa enggak sih? Kan jadi ada pertanyaan itu. Makin kesininya masih ada nggak bandnya? Itu kan udah susah gitu. Jadi gue udah tahu itu karena dari awal kan teman-teman kayak Pai sama yang gue kenal yang deket sama gue kan bilang lu susah ntar ngeband di Indonesia Zra kan. Jadi buat gue Z-Factor itu percobaan untuk ngelihat bener apa enggak sih. Ternyata bisa kok dengan semua masalah itu ya. Jadi gue lapang dada kok gitu. Gue nggak ada misal apa gitu. Yang penting gue udah buktiin bisa jalan. Gue udah buktiin band gue tuh unik ya, beda dari band yang lain. Tapi diterima kok
gue main di segala macam acara yang sebenarnya simpel aja bang gitu loh, maksudnya gimana gitu loh ya kan. Yang penting dia pernah ngeband sama Idris Menyuntak. Jika ngerti. Yang penting gue udah pernah ngeband Yang penting gue udah pernah ngeband sama Idris Menyuntak. Ya lah goblok, Z Factor itu bisa jadi gede, tau gak lu, gue bilang kayak gitu. Kalau dia bertahan setahun aja lagi, nggak usah setahun, 6 bulan. 6 bulan aja gitu, nada juga, 2 orang itu bertahan 6 bulan lagi jadi Z Factor, jadi. Karena udah berasa, tahun 2008 2009 job untuk band metal itu belum sebanyak sekarang. Anak-anak yang sekarang festival yang mau terima band metal itu jarang banget, kan? Sementara Ziva itu kenceng manggungnya, gitu loh. Dan itu banyak teman-teman yang gila ya band lu ya, gitu, ya kan? So berasa 6 bulan lagi jadi dimulai tembus, gitu ya kan? Nah kesananya tuh udah lebih enak dalam arti kata kelihatan. Lu udah mulai ngerasakan, gitu loh. Ya kan, hasil karya jalannya tuh yang tadinya gini jadi gini. Nah, dan lu udah bisa ngebayangin nantinya kalau waktu setahun pertama itu agak susah ngebayanginnya, walaupun banyak termasuk yang gede-gede Sandrine dan sebagainya, kan lu masih waduh, masih gue selalu bilang sama sabar men gitu loh, nyantai aja gitu. Sementara kita menguasai kan gitu loh, mana-mana kita orang senang orang terima kok gitu. But dia kayak gitu. Gue lagi nyari basis gitu, si nadanya ngilang. Basis itu drummer hilang. Iya, tapi gue nggak marah-marah kok kayak gitu ya. Yang jadi ya kan waktu itu punya manajer dengan Ival sama Dian. Dian setelah Ival 2009 Dian kan. Gimana mereka nggak pusing gitu loh ya kan? Tahu harus fucking audisi. Dan ternyata audisi itu susah, nggak segampang itu kan, sampai si Ival sama si siapa nih? Ival satu sebelum dia siapa lupa gue yang bantu dan jadi manajemennya Z Factor itu, tapi dia juga yang bilang, wah lu kalau audisi jangan ini deh gitu loh ya kan, jangan pada tahu ada nama lu di situ. Gimana caranya? Jadi gimana caranya? Skut mungkin apa jadi grogi ya kan? Jangan ada pakai nama Z Factor, gimana caranya gitu loh. Ya kan? Di Splash waktu gue bikin audisi itu mereka kebayang sih Zra, kalau gue juga mau audisi gue juga panik kan kalau gue gak kenal sama lo ya kan. Terus gue mau ikutan audisi nih, gue punya skill, gue ngerasa kayak gue baik-baik aja di luar sana ya kan, misalnya gue drummer atau bassist. Terus pas gue ikut audisi, tahu lu kan mungkin agak minder juga kali itu, jadi kayak kaku gitu. Akhirnya gak lulus. Lu nya sih Zra. Gue marah senyum loh, gue nggak marah-marah loh. Lu tanya nih semua yang pernah ngeband sama gue, emang pernah gue marah-marah? Jangan gitu mainnya, nggak pernah. Gue nggak pernah kayak gitu. Gini, Uya aja waktu gue tekan, lagi gue bina sebelum take aja, gue nggak marah-marah kok. Ya, gue selalu nantang dia, lu gimana sih gitu, tapi bukan marah-marah, enggak. Cuma nyerang mental nyucil. Lu tau nggak, Uya pernah ngilang 6 bulan, 6 bulan stres. Tapi bukan karena gue marah-marah, akhirnya dia balik lagi kan, itu pun atas ininya Bopa. Gue nyari basis nggak dapet. Sebenarnya gue udah ngerasa cocok, ini anak sebenarnya bisa nih, kan? Dia akhirnya ya udah gue coba lagi ya, Wak. Akhirnya sampai pecah-pecah ya kan, akhirnya sampai darah keluar gitu ya. Iya, dia benar berusaha. Akhirnya, iya nggak maksudnya, akhirnya kan jadi. Iya. Dia manggung, dia menikmati kan. Bukannya dia tiap kali manggung anjing, kan nggak gitu. Dia seneng malah. Dan gini loh, gini ya, nada akhirnya kan balik lagi tuh 2011 atau gimana, dan sempat lagi sekian kali manggung. Nama dia udah mulai dilihat loh, kan? Ada. Dian Momongan itu kan senior wartawan musik Indonesia. Dia nulis artikel tentang Z Factor. Setengah dari artikel itu tentang nada loh. Oh iya. Lu pengen jadi, lu kan bilang apa sama gua waktu drummer kalem tapi jago ya kan. Ya. Serem, nggak ada tampang-tampangnya sedikit pun ya kan Zra. Iya. Nah, dia mulai goyang kayak gini pun karena gua bilang gini dong. Iya, jangan walaupun. Iya.
dan gue nanya, gue pengen jadi drummer yang dianggap, bukan pengen jadi terkenal rockstar atau enggak, pengen jadi drummer dianggap, diakui. Ini lu udah mulai diakui, dikit lagi dah dia balik ke Lampung, nggak balik lagi sampai sekarang. 2011 itu terakhir. 2012 Bopa lagi anggarin album kedua yang panjang banget proses rekamannya kan, karena 13 lagu kan. Ada satu lagu tinggal refnya doang, dia yang ulang itu doang. Gue cuma minta lu ulang itunya doang. Pas ulang tahun gua tanggal 26 September tahun 2012 pakai BlackBerry. Gitu ya. Iya. Dia ngirim teks gua mengundurkan diri dari band bla 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 gitu. Weh, gua bukannya marah gua. Lu ketemu sama gua sama anak-anak bisa enggak sih? Gak enak gua gak berani gua ketemu sama lu sama anak-anak. Anjing gua bilang kayak gitu. Tinggal cuman chorus lagu ini sama verse lagu ini. Cuma 4 bait doang. Dia ngulang, kena agak sedikit balas. Udah itu aja. That's it. Dia nggak mau nongol. Gue cuma minta itu aja, Pak. Lu mundur nggak apa-apa, gue ngerti kok. Gue paham. Karena dia juga nggak nyangka bisa sampai sekian tahun jadi vokalisasi Mepet kan. Nggak ke situ dia mikirnya. Akhirnya udah. Iya udah. Gimana? Terus Iwan kan jadi Toronto. Tio yang terpaksa ganti, setengah mati. Tio kan nggak nonton Vel masalahnya. Terus udah gitu cacat produksi Vel. Makanya 4-5 tahun kemudian baru gue rilis album ini. Gue mau rilis, nah manajer baru gue waktu itu sempat jadi production manajernya untuk Hammer Sonic. Itu marah-marah. Bukan marah gimana, so. Meeting rame-rame nih, masuk tim gue yang baru. Gue nggak mau tahu, Wak. Rilis aja udah. Kelar. Oke. Siap. Jadi ya itu sih gue gimana tuh kalau pesan, maksudnya pesan-pesan aja gitu buat di dunia musik, dalam dunia musik tuh kayak gimana? Ada nggak? Untuk yang baru atau yang kayak gimana untuk musik Indonesia seperti apa baiknya dalam opini? Kalau gue simpelnya gini aja. Sekarang ini perkembangannya kan gila banget. Yang gue lihat, yang kena gue jalanin ratusan kali acara gitu, ya kan. Perkembangan kita tuh sebenarnya sehat banget. Masalah di Indonesia ini ekosistem infrastrukturnya itu nggak ada, banyak bolong-bolongnya nggak jelas. Ada banyak hal yang belum ditata. Itu salah satu gue yang platform gue untuk campus gitu loh. Dan acara-acara gue yang lain, gue lagi mau bangun sesuatu lah. Moga-moga diizinkan Tuhan supaya sampai bisa berjalan. Nah, tapi terlepas dari itu kan, yang lebih penting lagi lu jalan aja dan berkarya. Tapi harus ingat juga, oke, nggak masalah secara teknologi, AI dan sebagainya gitu loh. Cuman sekian banyak orang gitu loh. Sekarang ini trennya adalah mereka lebih memilih yang otentik. No. Lebih memilih yang otentik. Enggak masalah lu pakai AI sebenarnya. Tapi banyak banget sekarang, termasuk Gen Z, Gen A gitu, yang lebih memilih yang otentik, yang real gitu. Jadi nggak usah khawatir tantangan dunia kedepannya ini dengan adanya AI dan yang lain-lain yang dianggap mengganggu lah, merusak kompetitor atau apa. Nggak usah misalnya DSP ya, kayak Spotify atau gimana yang sebenarnya nggak bisa dibilang sangat nggak adil buat creators, buat songwriters, buat band sama musisi gitu. Don't have to worry about that. Lu lebih berpikir ke diri lu sendiri aja, dan apa yang mau lahirkan, terlepas dari semua itu, lu akan punya fanbase sendiri kok. So it's not about lu harus mikirin gimana dengan keadaan yang lain-lainnya ini. It's about what you do with your art gitu loh, ya kan? Lu fokus ke situ aja, manggung aja di mana-mana, rilis aja karya seperti apa. Batasan lebih ngebangun community dan sebagainya, lebih ngebangun gimana caranya lu bisa merangkul scene lu, komunitas lu, perjuangan lu seperti apa, kebanding sama hal-hal yang lu masalahin semuanya. Kalau semua itu gua masalahin, gua nggak bakal band, gua nggak bakal dulu waktu di nggak berkembang lah ibaratnya. Ya, karena ujung-ujungnya ngelihat, aduh gini gitulah segala macam, atau gimana nih karir gua jadi stres. Ada banyak banget yang gua kenal berhenti dari musik karena itu.
Makanya gue selalu bilang sama orang, dan bukan merendah ya, gue nggak punya karir di musik, gue jalan aja. Ya oke, mungkin nggak usah gitu juga kali ya. Iya. Mungkin gue harus lebih planning kali atau gimana. But ya, jangan terlalu overthinking gitu. Dengerin omongan orang lah gitu. Intinya adalah perjuangan itu anggap aja lah sebagian dari bagaimana lu mengekspresikan diri lu. To be yourself gitu. Instead of terlalu mikirin semua yang di luar kontrol lu, fokus ke apa yang lu bisa kontrol aja. Itu aja, itu dari gua, itu aja. Jadi lu nggak nyerah. That's it. Itu aja, jadi intinya patokannya ke diri kita sendiri. Yes. Ya udah. Ya. Jadi kita next ketemu di episode selanjutnya ya, Zra. Kalau misalnya kita ada ini yang mau kita bahas sih. Oke, thank you waktunya.